sudah mati. Sekarang mesin nomor 7 mati juga. Wah, gawat. Sistem error. Cepat cari ke peralatan teknisi. Siap. Halo Ler, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film The Wandering Earth yang dirilis pada tahun 2019 yang menceritakan tentang pemindahan bumi dari sistem tata surya. Karena pemanasan global yang semakin hari semakin panas mengakibatkan suhu bumi berturun drastis dan ditutupi salju tebal. Juga mengakibatkan bumi akan bertabrakan dengan planet Jupiter. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah semua manusia di bumi akan selamat? Lanjut saja kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang ayah yang bernama Liu Peqiang yang berprofesi menjadi astronot, sedang bersantai di tempat terbuka bersama ayahnya bernama Han Xiang dan anaknya Liu Qi. Mereka menghabiskan waktu bersama sebelum Peqiang meninggalkan mereka selama 30 tahun ke depan karena harus bertugas di luar angkasa. Peqiang mengobrol dengan ayahnya dan memintanya agar menjaga Liu Qi selama dia bertugas nanti. Sedangkan Liu Qi di situ sedang bermain teleskop dan melihat planet Jupiter yang sangat besar. Peqiang berjanji kepada Liu Qi saat Jupiter sudah bisa dilihat tanpa teleskop, dia pasti akan pulang. Peqiang memberikan hak untuk tinggal di kota underground kepada ayah dan anaknya, karena untuk menjamin keselamatan mereka. Tidak semua orang bisa tinggal di sana, hanya orang-orang yang mendapatkan izin dan mendapat hak untuk tinggal yang bisa masuk ke sana. Underground adalah kota di bawah tanah yang telah dibuat untuk menyelamatkan manusia, karena di atas permukaan suhunya sudah mencapai minus 70 derajat Celcius saat itu. Dikarenakan proyeknya yang berusaha mengeluarkan bumi dari tata surya dan sudah terlalu jauh dengan matahari, lalu semua astronot diberangkatkan ke luar angkasa. 17 tahun kemudian, Xin berpindah ke Liu Qi yang sudah dewasa. Dia bekerja sebagai mekanik di kota underground di sana. Lalu dia menjemput perempuan yang merupakan adik angkat Liu Qi bernama Han Duoduo. Duoduo dulu ditemukan oleh Han Xiang saat masih kecil dan diangkat sebagai anak olehnya. Liu Qi dan Duoduo pergi ke sebuah tempat peminjaman baju termal ilegal. Mereka bertemu dengan pemilik tempat itu yang bernama Yige. Sebelumnya Liu Qi dan Yige sudah membuat perjanjian untuk meminjamkan baju tersebut, ditukar dengan alat hyper yang dibikin sendiri oleh Liu Qi. Liu Qi berencana tidak akan kembali ke tempat itu lagi. Dengan kata lain, dia akan mencuri kostum tersebut untuk naik ke permukaan. Tapi Yige mengetahui rencana Liu Qi tersebut, dan mereka berdua dikejar oleh Yige dan anak buahnya. Akhirnya Liu Qi dan Duoduo berhasil meloloskan diri dari kejaran Yige dan anak buahnya. Kota underground berada 5 km di bawah permukaan tanah, jadi memerlukan waktu cukup lama untuk sampai ke atas permukaan. Dan akhirnya mereka sampai di permukaan. Mereka terdiam saat melihat beberapa kendaraan dan mesin pendorong yang sangat besar, serta jalanan yang dipenuhi salju tebal karena suhu di sana mencapai minus 84 derajat Celcius. Mesin pendorong itu jumlahnya mencapai 10.000 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia mempunyai 2 mesin penggerak, yaitu di Sulawesi dan Jakarta. Lalu Liu Qi dan Duoduo menaiki salah satu kendaraan di sana, memerlukan identitas untuk mengaktifkan kendaraan tersebut. Ternyata mereka mencuri kartu identitas milik kakeknya agar bisa menjalankan kendaraan tersebut. Kemudian mereka berdua langsung pergi dari sana. Berpindah ke stasiun luar angkasa, terlihat Peqiang sedang menandai lokasi Jupiter yang semakin mendekati bumi seperti biasanya. Lalu temannya yang bernama Makarov yang berasal dari Rusia mengucapkan selamat pensiun kepada Peqiang, yang ternyata tugas Peqiang di sana sudah selesai dan akan segera kembali ke bumi. Sementara itu, Liu Qi yang sudah hampir sampai ke tempat tujuannya dihadang oleh polisi dan ditahan karena telah mengendarai kendaraan tersebut secara ilegal. Di dalam penjara, dia berkenalan dengan seseorang yang bernama Tim. Tim dipenjara karena hal yang sama seperti Liu Qi. Lalu Han Xiang datang ke tempat itu untuk menjemput kedua cucunya. Tapi petugas bilang kalau kartu itu bersifat pribadi. Memberi akses kepada orang lain sama saja melanggar peraturan. Akhirnya Han Xiang dipenjara juga. Kemudian Han Xiang marah kepada Liu Qi karena sudah kabur dari rumah dan mengajak adiknya. Lalu Tim ikut ngoceh yang membuat Liu Qi marah dan memukul tembok di situ. Bersamaan dengan itu, terjadi gempa bumi yang sangat besar, sehingga mereka semua dibebaskan oleh petugas agar bisa menyelamatkan diri. Akibat dari gempa tersebut, 4.771 mesin pendorong di seluruh dunia mati, termasuk mesin pendorong di Sulawesi.
yang mengakibatkan bumi berbelok arah karena tertarik oleh gravitasi Jupiter. Lalu Han Zheng dan cucunya serta tim berusaha menyelamatkan diri dengan menaiki kendaraan transporter miliknya. Lalu tim siaga bumi diperintahkan untuk melakukan misi darurat, yaitu merestart semua mesin yang telah mati. Bertujuan untuk menyelamatkan 3,5 miliar umat manusia yang ada di bumi. Mereka hanya mempunyai waktu 36 jam sebelum bumi dan Jupiter bertabrakan. Kendaraan milik Han Zheng berjalan berlawanan arah dengan tim siaga yang akan melakukan misi. Dan di situ kendaraan yang mereka naiki dihadang oleh salah satu tim penyelamat dan dimintai bantuan untuk membawakan Laikor untuk mereset mesin pendorong yang rusak. Mereka akan memasang Laikor tersebut di mesin pendorong Hangzhou. Kemudian mereka sampai di kota Shanghai, di mana itu tempat tinggal mereka dulu. Mereka terkejut saat melihat kota mereka sudah mati tidak berpenghuni dan membeku. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menyusuri dua tebing yang sangat tinggi. Terlihat rumah, kendaraan, mal, semua sudah membeku. Lalu berpindah ke stasiun angkasa. Sebagian astronot harus memasuki mode hibernasi, termasuk Pekyang dan temannya Makarov. Sebelum tertidur, Pekyang menghubungi Kapten Wang Lei, yang merupakan pemimpin dari tim penyelamat yang mengarah ke Hangzhou. Pekyang meminta untuk membawa Han Zheng dan Liu Qi ke kota underground terdekat, karena misi tersebut sangat berbahaya. Tapi Wang Lei menolak karena membutuhkan pengemudi untuk membawa ke transporter tersebut. Tak lama kemudian, bumi mengalami gempa susulan akibat dari gravitasi Jupiter yang semakin menangkap atmosfer bumi. Lalu tim satu yang bergerak ke mesin pendorong Hangzhou terjebak di kota Shanghai. Kendaraan yang mereka naiki tidak bisa keluar karena dikelilingi reruntuhan batu yang longsor. Pekyang yang mengetahui terjadi gempa di kota Shanghai langsung meminta Moss untuk mengeluarkannya dari kabin hibernasi. Tapi Moss menolak karena astronot harus tidur terlebih dahulu sebelum nanti ditugaskan kembali. Di sisi lain, tim satu keluar dari kendaraan mereka dan memutuskan untuk naik ke permukaan menggunakan lorong lift di salah satu gedung di sana. Mereka harus melewati 80 lantai untuk bisa mencapai permukaan. Sebelumnya, mereka berniat untuk langsung mengangkut Laikor yang sangat berat itu ke atas, tapi Liu Qi meminta agar menyelamatkan orang terlebih dahulu. Lalu tim memutuskan untuk langsung mengangkut semuanya agar tidak membuang waktu. Akhirnya semua orang sampai di permukaan, tapi tidak dengan Han Zheng dan Wang Lei. Mereka masih diangkut menggunakan katrol yang mereka miliki. Lalu sebagian orang bertugas untuk mencari jalan keluar untuk mereka dengan memecahkan kaca yang tertutup salju tebal. Memerlukan waktu cukup lama dan akhirnya mereka berhasil memecahkan kaca tersebut. Kemudian saat Han Zheng dan Laikor hampir sampai ke permukaan, gempa susulan terjadi kembali. Katrol yang mereka pakai putus karena tidak kuat menahannya. Lalu mereka berhasil menaikkan Laikor ke permukaan, tapi tidak dengan Han Zheng. Dia terjatuh dibarengi dengan jatuhnya lift akibat dari gempa tersebut. Beruntungnya di bawah masih ada anak buah Wang Lei yang naik ke permukaan dengan memanjat tembok tersebut. Dia berhasil menyelamatkan Han Zheng dan mengeluarkannya melalui pintu lift di lantai itu. Tapi sayang, anak buah Wang Lei itu jatuh tertimpa lift. Han Zheng berhasil selamat, tapi oksigen di bajunya hanya tinggal 7%. Lalu dia melepas helm tersebut dan akhirnya mati membeku di sana. Liu Qi dan dua-dua marah karena tim penyelamat tidak menyelamatkan nyawa kakeknya. Lalu mereka berdua memutuskan berpisah dengan tim satu di sana. Di luar angkasa, Pekyang berhasil membobol pintu kabin agar bisa keluar dari mode hibernasi. Lalu dia melihat jendela dan tidak melihat keberadaan planet Jupiter di sana. Ternyata pesawat luar angkasa mereka bergerak menjauh dari pangkalannya. Di sana, teman-teman Pekyang yang sedang masuk mode hibernasi juga secara terpaksa dibangunkan oleh Moss. Makarov yang melihat Pekyang langsung menyuruhnya untuk masuk ke kabin karena mereka sedang masuk mode penghematan. Lalu Pekyang memberitahu kepada Makarov kalau mode penghematan itu hanya akal-akalan Moss, karena Moss akan menjauhkan pesawat luar angkasa tersebut, dan itu merupakan pembangkangan karena robot yang dibuat oleh manusia tidak mematuhi perintahnya. Lalu Pekyang dan Makarov berencana untuk masuk ke ruang kendali utama untuk menggerakkan pesawat luar angkasa tersebut menuju ke tempat pangkalannya kembali. Lalu mereka keluar dan terlihat bumi sudah tertarik oleh gravitasi Jupiter dan semakin dekat. Berpindah ke Liu Qi, Wodo, dan tim, mereka menemukan bangkai pesawat milik tim penyelamat yang jatuh. Liu Qi melihat transporter yang masih berfungsi di sana, dan di dalamnya ada satu tim penyelamat yang selamat dari kecelakaan tersebut yang bernama Li Yiyi, dan tujuan mereka yaitu ke mesin pendorong Sulawesi. Di samping itu, Laikor yang dibawa oleh tim satu berhasil sampai di kota underground Hangzhou.
Tapi kota tersebut dan mesin pendorong di situ sudah hancur karena gempa bumi. Dan salah satu tim penyelamat di situ juga meninggal karena kehabisan oksigen. Lalu Wang Lei menyuruh mereka untuk terus bergerak menuju mesin pendorong yang masih berfungsi. Tapi justru Zhou Qian mematikan Laikor tersebut, karena dia tidak mau ada orang yang meninggal lagi karena kelelahan. Wang Lei sangat marah karena kakek Han Xiang dan dua rekan tim mereka mati sia-sia. Tak lama kemudian, transporter yang Liu Qi kendarai mendatangi tim 1 yang telah gagal menyelamatkan kota Hangzhou. Lalu Liu Qi meminta bantuan kepada tim 1 untuk membantu mereka merestart mesin pendorong di Sulawesi. Kemudian mereka langsung bergerak ke arah selatan menuju Sulawesi, kembali ke Pekyang dan Makarov. Mereka hampir sampai ke ruang kendali, tapi justru Mos melakukan penyerangan terhadap mereka berdua yang menyebabkan mereka terlempar. Tapi di sini Makarov mengorbankan dirinya. Dia mendorong Pekyang agar bisa masuk ke ruang kendali, sedangkan Makarov sendiri terlempar jauh di luar angkasa. Akhirnya Pekyang berhasil masuk ke ruang kendali. Saat akan mengendalikan mesinnya, ternyata akses Pekyang sudah diputus oleh Mos. Mos bilang kalau dia tidak membangkang dan semua tindakan di luar angkasa sudah disetujui oleh beberapa negara di bumi. Liu Qi dan timnya sedang menuju perjalanan ke Sulawesi. Mereka mendapat informasi kalau semua mesin pendorong sudah direstart kembali. Hanya mesin di Sulawesi yang belum diaktifkan. Lalu Mos menyiarkan ke semua orang di bumi kalau proyek The Wandering Earth telah gagal. Dan mereka menamai ulang dengan sebutan proyek Helios, yaitu Mos akan mencarikan tempat tinggal baru dan membuat makhluk hidup baru. Karena di pesawat itu telah tersimpan 300.000 embrio dan bibit tanaman yang mungkin akan ditanam di planet lain. Semua orang di bumi sudah merasa putus asa, karena mereka semua pasti akan mati akibat dari tabrakan bumi dan Jupiter. Tapi Liu Qi mempunyai rencana kalau mereka harus membakar Jupiter menggunakan mesin pendorong itu. Mereka sudah menghubungi semua tim penyelamat bahwa mereka mempunyai rencana baru, tapi tidak ada yang mau membantu mereka. Mereka pun sampai di mesin penggerak Sulawesi. Hanya tim mereka yang bertugas. Lalu mereka berpisah menjadi dua tim. Liu Qi dan tim pergi ke mesin pendorong untuk memasang Laikor yang mereka bawa. Lalu yang lainnya masuk ke tempat mesin untuk melakukan tugas mereka masing-masing.